Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, saudara, ini ada anugerah yang sangat besar. Ketika kita mengenal Tuhan dari firman-Nya, maka kita mengenal Tuhan adalah Tuhan yang berencana. Sehingga saudara, tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini. Saudara, ketika kita tahu Tuhan itu Tuhan yang berencana dan berdaulat, saudara, betapa kita menjadi orang-orang percaya yang aman di dalam lindungan-Nya. Karena tidak ada satupun siapapun yang dapat melawan Allah dalam rencananya. Dan rencana Dia pasti terjadi. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Saudara, betapa penting kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahukah saudara bahwa keberadaan saudara di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Melainkan ada di dalam rencana Tuhan. Tahukah saudara bahwa saudara adalah orang Kristen, merupakan rencana Tuhan, bahkan dari kekekalan? Tahukah saudara bahwa saudara ada di dalam kota di mana saudara tinggal, itu merupakan rencana Allah bagi saudara dan bagi kota saudara? Tahukah saudara bahwa keberadaan saudara di gereja saudara beribadah adalah rancangan Tuhan yang indah bagi saudara maupun bagi gereja? Tahukah saudara bahwa orang-orang di sekitar saudara adalah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara? Saudara, ketika kita menyadari semuanya ini, saya percaya engkau dan saya akan memiliki sebuah semangat yang berkobar-kobar untuk kita bisa berfungsi dengan baik di mana kita berada. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 16 ayat 1 sampai 16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani di jemaat di Kangkrea, supaya engkau menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Bahkan mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epanetus, saudara yang kukasihi yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus, dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini ada begitu banyak nama-nama yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Saudara, ada kalanya ketika kita baca Alkitab yang terkandung begitu banyak nama, biasanya kita skip untuk membacanya. Namun saudara, ketika kita membaca sekilas dari bagian ini, dari ayat 1 sampai 16, saudara, ada sebuah pesan yang sangat kuat bagi kita bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang mengingat rekan-rekan yang melayani. Saudara, pertanyaannya, apakah saudara mengingat rekan-rekan yang melayani? Untuk saudara memberikan salam kepada mereka, memberikan dorongan bagi mereka, mendoakan mereka. Saudara, bagaimana? Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita dapat hari ini? Saudara, yang pertama,
Saudara, setiap orang Kristen yang dipakai Tuhan, terdapat orang-orang Kristen lain yang dipakai Tuhan baginya dan bagi pekerjaannya. Saudara, Roma dikatakan dalam firman Tuhan ini di ayat 1-4 berkata begini. Aku meminta perhatianmu kepada Febe, saudari kita yang melayani di jemaat di Kangkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Lalu ayat 7 berkata begini. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa. Berarti mereka ini orang Yahudi, saudara. Dan nama-nama yang ada di kitab Roma yang disalami oleh Paulus banyakkan orang-orang Yunani. Dikatakan Andronikus Yunias yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, saudara, kita sungguh-sungguh terpesona. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengingat bahwa pelayanannya sampai hari itu tidak luput dari dukungan orang-orang yang melayani pada waktu itu. Saudara, di bagian akhir surat ini Rasul Paulus memberikan rekomendasi kepada Febe yang melayani, supaya jemaat di kota Roma membantu dia. Tetapi saudara, Rasul Paulus memberitahukan bahwa Febe pernah membantu Rasul Paulus dalam pelayanannya. Bahkan salam dari Priskila dan Aquila. Dikatakan mereka berdua itu pernah menyelamatkan atau mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus. Bahkan bukan untuk Paulus saja, bahkan jemaat banyak berterima kasih orang-orang non-Yahudi kepada mereka. Lalu ada juga dua orang bernama Andronikus dan Yunias. Dikatakan mereka pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Saudara, apa arti semuanya ini? Saudara, tidak ada seorang Kristen pun, betapapun dia punya karisma, betapapun hebat pelayanannya, yang tidak menerima pelayanan orang-orang percaya lainnya. Saudara, ketika ada seorang yang melayani begitu baik, jangan lupa ada orang-orang lain yang memberikan support bagi mereka, yang turut melayani, bahkan mempertaruhkan hidupnya bagi orang itu. Bahkan mempertaruhkan hartanya bagi orang itu. Saudara, mereka semua lakukan demi Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini memberitahukan kepada kita, betapapun kecil sumbangsi saudara dalam pekerjaan Tuhan di mata manusia. Tetapi saudara, korban persembahan saudara, pelayanan saudara, tidak kecil di mata Tuhan. Saudara, ketika engkau mendoakan para misionari, ketika engkau mendoakan para pelayan Tuhan, ketika engkau membantu memberi ketumpangan bagi hamba-hamba Tuhan atau orang-orang lain yang melayani. Ketika saudara memberikan apresiasi kepada orang lain. Atau saudara berbagi sesuatu, atau saudara terlibat menemani dia di dalam kesusahannya. Saudara memberikan apresiasi dalam pelayanan. Saudara, ingatlah satu hal. Engkau sedang dipakai Tuhan di dalam pelayanan bersama sebagai tubuh Kristus. Saudara, tidak ada satu orang percaya yang sanggup melayani seorang diri tanpa dukungan orang lain. Oleh karena itu saudara, demi Kristus yang mengasihi kita, mari kita saling menunjang satu sama lain. Sehingga saudara, gereja Tuhan terus berfungsi menjadi mercusuar Injil. Yang kedua, saudara, di dalam ladang pekerjaan Tuhan, ketika kita berjerih lelah melayani, ingatlah bahwa kita tidak sendiri yang sedang berjerih lelah. Melainkan ada banyak orang-orang Kristen di berbagai tempat dan dunia juga sedang berjerih lelah di dalam melayani Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja, membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasih, yang telah bekerja, membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Saudara, ketika kita membaca surat-surat Rasul Paulus, saudara, kita punya kesan
Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan yang banting tulang mati-matian dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, dia tidak sendiri. Dia mengingatkan kepada kita, ada banyak rekan-rekan dia yang juga membanting tulang dalam pekerjaan Tuhan. Di lokasi-lokasi lain yang tersembunyi, yang tidak terlihat itu. Yang tidak menonjol itu, tetapi mereka banting tulang pekerjaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, ketika kita tahu, di pelbagai belahan dunia ada banyak pekerja-pekerja Kristus sedang melayani dia. Sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatannya melayani dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah engkau berpangku tangan? Apakah engkau menjadi tawar hati ketika engkau berlelah-lelah di dalam ladang Tuhan? Apakah engkau merasa cukup, sudah cukup saya melayani Tuhan sampai di sini? Sedangkan saudara, ada begitu banyak orang-orang percaya di ladang Tuhan sedang banting tulang karena cintanya kepada Kristus. Ada orang-orang percaya yang rela mempertaruhkan nyawanya karena kasihnya kepada Kristus dan kasihnya kepada jiwa-jiwa. Sedangkan kita mau berpangku tangan. Saudara, biarlah kita ingat, kalau engkau berjerilah dalam ladang Tuhan, engkau tidak sendiri. Saudara, ada begitu banyak pahlawan-pahlawan iman yang ada di pelbagai tempat. Berjerilah mempertaruhkan nyawanya. Semata-mata karena dia tahu Tuhan Yesus mengasihi dia. Saudara, engkau dan saya adalah orang-orang dikasihi Tuhan. Apakah engkau rela? Engkau tidak membanting tulang dalam pekerjaan Tuhan. Apakah engkau rela berpangku tangan ketika begitu banyak para pekerja Kristus sedang bekerja melayani Tuhan di berbagai tempat, di kota, di desa, di tempat terpencil yang tidak terlihat dan tidak dipuji orang. Saudara, mari kita bergandeng tangan. Kita melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami bahwa kami tidak melayani seorang diri. Kami tidak bisanya seorang diri. Tapi ada begitu banyak saudara-saudara seiman yang mendukung, saling menopang untuk kami bisa melayani lebih baik. Kami tidak berjerilah sendiri. Ada begitu banyak di dunia ini. Orang-orang percaya di kota, di desa, di tempat yang terpencil. Mereka membanting tulang bagi Injil. Karena mereka mencintai Tuhan. Tuhan bantu kami untuk kami lebih mencintai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.